Yang laki-laki sudah. Iya, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung mawon ke pertemuan yang kedua setelah kemarin pertemuan kita tentang yatim kantor yatim mandiri. Ternyata harapan dan doa saya terkabulkan karena harapan kalau sakit bertemu kalian jenengan. Dan akhirnya untuk yang kedua kalinya Temuriki juga bertemu kalian jenengan. Kalau kemarin temanya itu apa? Memanage waktu ala Rasulullah. Ini rada unik temanya. Apa memaknai apa? Memaknai Lalu makna mencintai sesama manusia. Berhubung temanya niku makna mencintai antar sesama manusia, pasti berhubungan dengan cinta kan? Berhubungan dengan cinta, yang mana cinta niku dalam kitab dikatakan termasuk al-hawas. Hawas niku perasaan. Tapi yang perlu mungkin kalau tekankan, memang karena yang mendengarkan dia saumuran arek nom-nom, yang perlu saya tekankan dalam pertemuan hari ini tentang memaknai cinta. Kalau bukan akan membahas masalah cintanya, tapi akan membahas tentang lakon. Sebelum kita masuk ke rasa al-mahabbah, kita harus paham siapa lakonnya mahabbah. Karena dalam kitab dikatakan lakonnya, aktornya itu bukanlah mata, bukanlah lisan, juga bukanlah tangan, bukanlah kaki, melainkan lakonnya al-mahabbah itu adalah al-qulub, yaitu hati. Jadi kita harus mengenal hati kita itu bagaimana. Makanya Nabi pernah menyandikan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orangnya yang kenal dengan dirinya, maka dia akan mudah mencintai Tuhan. Laki-laki kalau menukil dari kitabnya karyanya Imam Al-Ghazali, beliau menghentikan simpel kayak gini. Ini kalau cerita tentang hati. Kenapa kita kenal dengan hati kita, nanti kita akan mudah, gampang untuk mengendalikan mahabbah ini, mahabbah sing apik atau yang buruk, kayak gitu. Dalam kitab dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Kaimiyah As-Sa'adah, dan jangan mau cari kitabnya sendiri, dikatakan Nabi pernah mengendikan faida hasanat atau saluhat hadhil qulub saluhat jasadul kullu, atau kama qol seperti itu. Jadi ada dalam satu tubuh kita itu satu organ tubuh, kalau dia jelek maka seluruh tubuh akan jelek, tapi kalau dia baik maka seluruh tubuh akan baik. Nah, nanti lakonnya cintai, kalau lakonnya itu buruk nanti ya cintai buruk, tapi kalau lakonnya baik nanti cintanya akan baik. Makanya kalau fokus tentang lakon ini, yaitu hati. Dalam kitabnya dikatakan al-qulub atau hati itu dalam kitab dikatakan bimang zilatil malik, seperti halnya rojo. Jadi tubuh kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Imam Ghazali mengatakan seperti kerajaan. Seperti kerajaan. Nek rojo itu ono rojone, ada penasehatnya, wazir kalau dalam kitab, menterinya, ada juga prajuritnya, juga ada rakyat, ada rakyatnya. Dalam tubuh kita, Imam Ghazali mengatakan as-sultan, raja itu adalah al-qulub, yaitu hati. Wal aqlu, sedangkan akal yaitu adalah al-wazir. Wazir niku lek teng kerajaan penasehat. Tapi kalau mungkin lek teng bentuk negara apa kayak mriki presiden, mriki menteri, penasehat. Kemudian wasyahwatu wal ghadabu jaisan, dua prajurit.
Wa baqiyatil a'dha, dan anggota-anggota yang lain adalah masyarakatnya. Jadi kalau rajanya itu bagus, maka kerajaannya juga akan baik. Maka benar dari Kanjeng Nabi, lek atine apik maka seluruh tubuhnya bagus. Yang perlu saya tekankan di sini, raja itu memiliki pendamping yaitu penasehat. Hati memiliki pendamping yaitu akal. Makanya dari Imam Al-Ali radhiyallahu anhu mengatakan tafakkar fi sa'ah khairun min ibadah sana. Jadi memang wong tuh sering-sering mikir, biasanya kalau dia ingin melakukan hal yang negatif akan terfilter. Oh ini ke api. Gara-gara apa? Gara-gara tajamnya akalnya untuk menasihati seorang hati. Ketika hati seorang raja, hati ini raja, memiliki penasehat yang berupa akal, raja ini mesti punya prajurit. Kalau dalam kitab disebutkan prajuritnya yang ada di tubuh kita itu hanyalah dua, bukan tangan, bukan mata, bukan kaki, tapi hanya dua. Yang pertama adalah quwwatus syahwat, kekuatan syahwat kita, dan yang kedua adalah quwwatul ghadab, kekuatan emosional kita. Gimana supaya seorang raja beserta penasehatnya membackup, mengatur, mengondisikan kedua tentara ini, kedua seragam prajurit ini? Kalau dia bisa mendidik kuwatus syahwat, ataupun kuwatul ghadab, kekuatan syahwatiyah kita, ataupun kekuatan emosional kita, maka tubuh akan stabil. Padahal kerajaan, kalau memang seorang raja bisa mengatur, mendidik seorang prajurit yang bernama emosi ataupun syahwat, maka tubuh akan menjadi tubuh yang baik, seimbang, dan menjadi wong sing apik. Tapi misalkan seandainya seorang raja itu malah kalah karo prajurit, hati kalah dengan kekarepane syahwat atau karepe emosi, maka struktur kerajaan akan menjadi rusak. Makanya akeh arek nom sing lebih condong ke emosinya, wong temperamental. Juga banyak orang yang lebih condong ke syahwatnya. Dulu opo ya syahwat, kalau di konco masih dulu udus ya syahwat. Oke, dan pondok ngoten iki. Saking nemen iki gak imbang, buat imbang. Ternyata kenapa? Ternyata memang kekuatan syahwatnya itu tidak bisa dikendalikan oleh seorang hati, dan wazirnya, menterinya atau penasehatnya berupa akal juga tidak bisa membackup, menasihati hati ini. Makanya harus memang imbang. Dalam kitabnya dikatakan, kenapa kok banyak orang yang alim nih? Kasus dengan wong alim, gus kiai melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ataupun anak muda sing memang berprestasi tapi keteragedaan leren kabeh, goblok dadak. Kenapa? Simpel saja nih dari kita, karena mereka meletakkan kuwatus syahwat dan kuwatul ghadab niku fokul qalbi. Mereka meletakkan kekuatan syahwat dan kekuatan emosional itu di atasnya hati. Akhirnya sing nyetir arek-arek, sing nyetir awake dhewe itu bukan hati, tapi melainkan syahwat dan ghadab. Nggih, nik syahwat dan emosi. Akhirnya wis sing memiliki akal cerdas gara-gara rasa ghadabnya itu diletakkan di atas hati, makanya akal cerdas malah mikir, piye amri maksiat sing lolos tekan gini ben aman, tidak kena kegep, kayak gendaan, enggak kena. Hari kayak gitu. Kenapa? Karena kesalahan kita dalam menyelutur pola peletakannya. Makanya benar dari Imam Ghazali, jadi al-qalbu, hati itu adalah memang harus di atas segalanya, rojo. Jangan di atas raja, jangan sampai ada yang menguasai lagi. Baru di bawahnya itu adalah al-akal, dan di bawahnya adalah dua prajurit tinggi, yaitu emosi dan syahwat. Jangan sampai kayak kebanyakan anak muda nih, karena laki-laki kalau tegaskan lagi arek enom kayak awake dhewe ngeten iki memiliki rasa egoisme yang sangat tinggi, ego masalah emosional, ego masalah syahwatiyah, makanya ya kayak gitu. Hari amburadul uripe amburadul.
Tapi kalau misalkan seandainya kita sadar, kita bisa meletakkan, bisa membackup dua prajurit ini, dua kekuatan kita. Kita kalau lapar, akhirnya kita pengen makan. Sopo sing mendorong kita ingin makan? Syahwat. Kita kalau ingin haus, pengen ngombe. Siapa yang mendorong kita ingin ngombe? Ya syahwat. Jadi syahwat itu enggak selamanya buruk, betul. Dari kita dikatakan kalau syahwat itu selamanya buruk, makanya harus menghilangkan syahwat. Maka uang mungkin gak punya keturunan. Ngombe dak karep, mangan dak karep, rabi dak karep, itu wong sing gak duwe syahwat. Tapi kalau syahwatnya besar, yo ngono. Delok iki dikendaki, delok iki dipacari, delok iki. Ngoten iki. Dan juga orang yang ngopo? Emosi itu juga bukan hal yang selamanya buruk. Jadi kita dikatakan orang kalau lemah emosinya, nggak punya rasa cemburu. Cemburu masalah agama. Makanya dalam tarikh itu sifatnya Kanjeng Nabi itu apakah pernah marah? Pernah. Kapan marahnya Kanjeng Nabi? Idza stuhzi'a syariatullah. Ketika syariat Gusti Allah itu mulai dihina, mulai diada-ada. Itu baru Kanjeng Nabi marah. Makanya tidak selamanya emosi itu adalah hal yang buruk. Kalau orang nggak memiliki rasa emosi, ya wes akhirnya dia tidak memiliki rasa cemburu, dan memiliki rasa pengen semangat, pengen belajar mengejar karirnya, ya wes gak punya semangat. Kenapa? Karena nggak punya rasa emosional. Makanya emosi dan syahwat itu kalau terlalu kuat itu elek, kalau terlalu rendah juga elek, harus benar-benar dikondisikan oleh hati. Makanya lagi-lagi jangan sampai kita meletakkan kekuatan syahwat kita dan kekuatan emosi kita di atas hati. Kemudian tugasnya akal membarengi hati ini. Gimana supaya misalkan hati kita sudah terlanjur kotor, sing jarang ibadah, kemudian rajin maksiat, ya biasanya hatinya kotor. Kongkon ibadah yo malas, kongkon ini yo malas. Nah itu tugasnya akal. Gimana selalu menasihati hati untuk termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Oleh karena itu, lewis kita tahu, simpelnya ngoten niku nggih. Lewis dikenal dengan hati kita, maka kita mau membahas masalah mahabbah ataupun membahas masalah apa jenenge selain mahabbah dari perasaan-perasaan itu, maka enteng kalau kita sudah mengenal apa jenenge hakikat hati kita. Nah, lagi-lagi kendalikan syahwat, kendalikan emosi dengan hati dan pikiran kita. Makanya sampai dikatakan napa jenenge teng ayat dikatakan lama khalaqnal insa wal jinna illa liya'budun. Jadi Gusti Allah dawuh, aku nyiptakne manusia karo jin itu melainkan hanya untuk ibadah. Makna ibadah gimana? Makna ibadah ai liya'rifun, tafsir itu agar kenal karo aku. Ibadah intinya kenal karo aku. Tapi kalau kita nggak bisa mengenal, nggak bisa mengontrol hati kita sendiri, iya kalau mau kenal dengan Tuhan kita. Makanya bab memiliki kalau kita sudah mengenal diri kita, tahu diri kita. Soalnya setiap individu beda-beda. Oh aku ini wong sing lebih tinggi syahwatnya. Aku lek ndelok lawan jenis gampang syahwat. Oh aku orang yang mudah tersinggungan, akhirnya ketika disindir itu rasa emosional, rasa ghadabnya mungkin langsung naik. Setiap orang beda-beda permasalahannya, beda-beda PR-nya. Yang penting kita harus mengenal gimana peran hati kita di dalam tubuh kita. Makanya al-qalbu kal maliki fil jasad. Hati itu seperti raja di dalam struktur tubuh kita. Itu ngoten niku simpel. Kemudian mengenai tentang memaknai cinta dengan sesama ngoten niku. Nabi pernah ngendikan dua hadis nih. Mungkin kalau uraikan sedikit saja karena nggak mau panjang-panjang. Ana hadis kayak gini. Al muslim lil muslim kal bunyan. Al muslim lil muslim kal bunyan itu hadis masyhur. Ya syuddu ba'du ba'dan. Yang mana satu sama lain saling menguatkan. Menariknya teng hadisnya dikatakan
Kanjeng Nabi ketika dawuh seperti itu, wasyabbaka baina asabihi. Jadi ketika dawuh al-muslim lil muslim kal bunyan iki sambil tangannya di ngapurancang lek karo jambone ini dipegang gitu. Agar audiennya memang benar-benar perhatikan. Oh ini memang hadis yang serius. Nabi dawuh serius di rumah ini be aku jadi sahabat ngoten iki. Al-muslim lil muslim kal bunyan. Satu orang mukmin kepada orang muslim yang lain seperti bangunan. Simple. Tapi kalau kita semakin jernih hati kita, semakin jernih hati pikiran kita, maka akan banyak makna yang terkandung dalam hadis ini. Nabi senangane niku menyumpamakan. Dikatakan kalbunyan koyok bangunan. Kita tahu setiap bangunan kayak masjid, kayak padepokan itu, padepokan. Macam-macam itu jenenge. Padepokan Kauser. Sana tiga Jenenge bangunan itu mesti akan terdiri dari beberapa unsur. Kayak tembok, ya ada pasirnya, ya ada batanya. Kemudian juga ada semennya. Lantai juga seperti itu. Intinya bangunan rumah itu mesti tidak mungkin sulit atau buruk ya, akan terdiri dari satu unsur. Sing apik ben kuat, bangunan itu akan terbangun kokoh sehingga bisa disinggahi, harus terdiri dari beberapa komposisi. Nah, Nabi niku peka karena Nabi niku wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Umat bakal macam-macam. Jadi Nabi itu paham lek umat bakal sifatnya macam-macam. Makanya Nabi niku menyemangkan seperti bunyan. Makanya ya wis kita itu paham, Nabi itu tahu dan kita sadar kalau kita itu setiap individu sifatnya beda-beda. Ono sing enjoy, ono sing humble, ono sing nopo rasa nopo minder juga tinggi, ada yang mudah marah, ada yang beda-beda. Ono sing nyinyiran, beda-beda. Nah, dengan perbedaan itu justru Kanjeng Nabi menyebutkan kalbunyan. Ya memang kudu umat Kanjeng Nabi kudu beda memang. Kenapa? Kalau sudah beda agar bisa terjadi bangunan yang kokoh seperti itu. Seperti itu ya, seperti ini ya. Agar terjadi Islam yang kokoh seperti sekarang ini. Kenapa? Kalau setiap orang itu satu kabilah bodoh sifatnya, maka ya bayangkan saja kalau kita memiliki bangunan semuanya dari satu unsur, elek. Mulai dari omah dari atap sampai bawah itu kayu misalkan. Mungkin estetik, tapi kenapa? Kekuatannya lebih kuat, lebih tahan lama seperti bangunan yang dibangun oleh tembok. Kan ngoten itu. Makanya emang Nabi itu paham kalau umat itu bakal sifatnya beda-beda. Organisasinya beda-beda. Ono NU, Muhammadiyah iki sing dowo, sing pendek, sing pakai cadar, sing enggak pakai cadar. Semuanya akan diterima oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena kalbunyan seperti bangunan. Oleh karena itu disinilah konteksnya al-ikhtilafu rahmat. Jadi konteksnya al-ikhtilafu rahmat gitu begini. Makanya kalau semuanya satu gak menarik. Nah, Nabi dawuh al-muslim lil muslimi kalbunyan, seperti hanya bangunan. Di situ juga penyarah syarih ulama penyarah hadis Nabi mengatakan itu adalah ajakan anjuran Kanjeng Nabi untuk saling solid, tapi mungkin hanya zahir saja. Ade kula mbek sampean gak cocok batinnya tapi pura-pura solid, mboten napa-napa. Masuk ke hadis niki. Ya syuddu ba'du ba'd. Saling menguatkan satu sama lain masalah zahir. Nabi memiliki fokusnya fokus menyindir agar orang muslim niku solid walaupun hatinya kadang bentrok. Aku gak seneng mbek arek kayak tapi yo wis pura-pura ali solid. Ngoten niku. Makanya Kanjeng Nabi diteruskan ke hadis yang kedua. Masalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasadil wahid. Wong mukmin karo wong mukmin sing liya. Orang mukmin satu kepada orang mukmin yang lain. Rasa respeknya, rasa mawaddahnya, fitawadihim, rasa mawaddahnya. Kemudian watarahumihim, rasa saling kasih sayangnya. Wata'atufihim, dan juga rasa saling atifah niku perasaannya. Senang melok senang,
sedih, merah itu mislul jasadil wahid, seperti hanya satu bagian tubuh. Maknanya piye? Idza tada'a sa'irul ba'dul jasadi bil maradi tada'a sa'irul jasadi bil hama wassahar. Bayangkan Nabi itu pinter, simple juga. Kita menungso lek loro untu iku sing sambat iku kabeh. Tangane melok loro, sikile melok loro, mripate juga melok loro. Kita kalau misalnya demam, mungkin lidahnya nggak enak mangan. Jadi sing loro iku untu, tapi sing merasakan kesakitan seluruh sekujur tubuh. Nah, orang mukmin, orang Islam kepada orang Islam yang lain, ya kudune. Akhirnya kita kalau melihat teman kita yang merasa kekurangan, merasa kebutuhan, itu juga kita harus juga ikut merasa respect, merasa nopo jenenge kehilangan, merasa kasihan. Jadi Nabi lebih menekankan masalah batin. Kalau tadi masalah zahir, kalau sekarang masalah batin, dalam mawaddahnya, dalam saling rahmatnya, dalam saling ta'atuf niki rasa hormatnya. Niku seperti hanya satu tubuh. Kalau ada satu organ yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Samian sate enak sing rasane lidahnya, tapi seluruh tubuh akan merasakan enak pisan. Ya kudune awake dhewe antar sesama, ya khususnya ini karyawan yatim mandiri. Ini betul-betul memahami dawuh Kanjeng Nabi daripada kita mempelajari nge-repost quotes dari Instagram, kemudian kita repost, kok iki cocok karo perasaanku, kita repost. Ojo enakan melok dawuh Kanjeng Nabi. Ini karena dua hadis niki subhanallah. Pas dengan momennya Mas Nasari mengumpulkan kita semua, kula nggih samian bisa. Itu dalam kancah relawan. Memang kita diajari, dibentuk untuk saling merasakan rasa hormat, rasa kepedulian dengan sesama manusia. Makanya gak perlu dengan kata-kata cinta. Dengan dua hadis itu kita harus paham bahasanya seorang muslim gak kudu seneng sih ketika ingin melakukan hal yang baik kepada orang lain. Makanya sampai dikatakan dalam riwayat khairukum li nisaihi, banyak. Jadi paling apik sampeyanku paling apik nang bojo. Khairukum anfa'uhum li iyalihi, paling apik menungso itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Wa khairukum li jiranihi, paling manfaat sampeyan adalah orang yang paling bermanfaat kepada tetangganya. Wa khairukum linnasi amatan, paling apik sampeyan adalah paling apike wong sing paling bermanfaat bagi seluruh orang. Makanya memang istilah memanusiakan manusia itu sudah dikatakan Kanjeng Nabi sebelum 1400 tahun yang lalu. Tidak perlu dengan kata-kata itu. Kalau kita benar-benar ngeh dengan dawuh Kanjeng Nabi, kita paham. Makanya temriki kula sangat senang karena kumpul kalian lagi ini adalah relawan yang nanti tugasnya adalah apa jenenge hal-hal yang positif kayak dari acaranya demikian, kemudian juga nanti mungkin rencana ke Bandi Alit. Saya sudah mendengar itu. Nah, itu memang harus kita jangan hanya buat ajang rame-rame seru-seru, buktikan oleh aku itu orang Islam. Nah, karena sempat dikatakan dalam Syekh itu, kalau pernah ngawas tentang Azhar itu dikatakan orang Syekh dawuhnya itu. Ada seorang ulama yang dulunya dia itu pendeta, masyhur ini pendeta. Kemudian dia belajar Islam dan masuk Islam dan mendalami agama Islam. Ketika pindah ke Mesir itu menarik. Mesir itu negara Islam sing rada kayak Indonesia, ya ono wong sing bajing, ono sing apik, ono sing itu. Mesir ya menarik ngoten niku. Ketika mereka masuk ke Mesir, dikira Mesir itu kayak Mekah. Wongnya berukut-berukut, soleh, buatan ya biasa kayak Indonesia. Ternyata di sana
sang pendeta yang sudah masuk Islam dan mendalami ilmu agama itu, beliau ngendikan kayak gini, menariknya gini. Untung aku melok Islam, gak melok wong muslim. Nah, untung aku melok Islamnya. Yang saya peluk adalah yang saya kira adalah Islam, bukan muslimnya. Kenapa? Karena kebanyakan agama Islam itu tercoreng oleh muslim itu, awet ini. Sehingga kadang kita itu tolol ya gara-gara ini. yang kadang merusak agama Islam. Makanya kok seprene kula niku ketika di undang-undang saya tidak pernah menyebutkan saya alumni mana, guru saya siapa. Kenapa? Wedi. Lah aku salah, lah aku kok goblok engko ke atasnya guru-gurunya, pondok-pondoknya ikut tercoreng. Makanya kalau nanti dengan ada acara ketugasan itu memang benar terapkan benar-benar aku itu orang muslim sejati. Nggak perlu caper ke sana ke sini, nggak perlu buat konten ke sana ke sini. Ya sekarang konten sedekah yang lagi ramai, konten sedekah, konten dikontenkan, nggak perlu. Kalau orang Islam nggak perlu. Cukup kita bangga kita itu sebagai orang Islam. Nah, ini terakhir nih, subhanallah, menariknya nih. Di Kanjeng Nabi niku walaupun sudah wafat jasadnya, niku tetap mantau awake dhewe, tetap mantau kita walaupun beliau sehat. Di mana itu hadisnya? Hadis sahih dikatakan mamati khairun lakum wa hayati khairun lakum. Uripku itu apik bagi sampean, yo hidupku juga matiku juga bagus untuk sampean. Fakila ya Rasulullah, falimada mautika khairun lana. Terus gimana mati nih jenengan, sedo nih jenengan itu baik bagi kita? Jadi Kanjeng Nabi, lek aku cek urip, aku akan menggiring, mendidik sampean untuk menjadi wong sing bener-bener orang yang bener-bener orang sejati muslim atau orang yang dekat dengan Gusti Allah. Tapi kalau saya sudah meninggal, santai, saya akan memantau fa'in wajadtu a'malan lakum syarron fa'in wajadtu a'malan khairun lakum fahamidullah. Aku nemoni amal sing apik dari sampeyan, maka saya akan hamidullah, akan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Tapi kalau aku menemukan amal-amal buruk dari sampeyan, maka fastaghfartu billah, aku akan meminta istighfar kepada Allah. Jadi pedulinya, cintanya Kanjeng Nabi itu sampai segitu. Jadi sakjane umat Islam itu enak ya, ana sing backup, ana dekengan pusat. Kenapa? Karena ngoten. Jadi belajarin kitab niku, kenapa kok kita disunahkan poso Senin Kamis? Kalau Senin karena Nabi dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari yang mana saya dilahirkan. Jadi Kanjeng Nabi niku lek ngadakne ulang tahun enggak, itu dengan ibadah, dengan poso, bukan dengan kue uncak-uncakan apa jenenge telur enggak kayak gitu. Islam mengajarkan kayak gitu. Yang menarik nih, kemarin guru saya sebelum ke Indonesia itu ke Malaysia, beliau disodorkan kue. Kenapa? Karena tanggal itu ulang tahun guru saya. Hanya beliau ya wajahnya datar biasa. Yes, sampean ketokan kue ini panganan biasa. Akhirnya ada santri yang tanya, Habib, jenengan lek ulang tahun gimana? Aku lek tahun biasanya tak kayak wiritan, tak kayak poso, tak kayak sholat sunnah. Kenapa? Yuriki sih guys, ini Kanjeng Nabi. Lengan ini piye? Gak biasa. Wis sampean gawe pangan dhewe. Ngoten iki. Makanya balik lagi, kenapa kok disunahkan poso Senin Kamis? Karena hari Senin adalah hari dilahirkannya Nabi. Kalau Kamis itu adalah hari diangkatnya amal ibadahnya umat Muhammad setiap satu minggunya. Makanya Nabi senang. Aku pengen ketika amal ibadah diangkat, itu rapotnya diangkat, aku dalam keadaan poso. Nah, makanya Kanjeng Nabi memantau amal kita. Niku dewa niku, lek aku nemokne amal ibadah sing apik, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau menemukan amal ibadah yang buruk, aku akan meminta istighfar kepada Allah. Itu hari Kamis. Kenapa? Karena amal ibadahnya kita itu diangkat setiap hari Kamis. Nah, ini betapa cintanya Kanjeng Nabi terhadap umatnya.
sampai dikatakan dalam Tarikh Ibnu Katsir disebutkan Nabi Musa itu nabi paling jealous, nabi yang paling cemburu. Kenapa? Karena delok ketika kejadian Isra Mi'raj, Nabi Musa itu wong sing paling nyenyek karo Muhammad. Kok bisa? Karena ketika Kanjeng Nabi itu diwajibkan sholat 50 waktu, kemudian turun melewati langit ke-7, ke-6 dan ke-5, mampir ke Nabi Musa, dicetuk Muhammad kesini sampeyan sebagai senior wani nyeluk. Nggih. Nggih. Wonten apa, Kang? Apa sana sing dibincangkan kepada Gusti Allah? Matur, saya diwajibkan sholat 50 waktu beserta umat saya. Dicegah ya, kayak kuat umat. Dan munggah maneh ya. Munggah maneh dinyang atau dinego. Sampai bolak-balik sampai intinya kelima ini sama pernah dengar nih. Itu pun sampai kelima Nabi Musa mengatakan tetap umatmu gak kuat karena umatmu imannya kayak imannya ya iman ya masya Allah iman sing kelas-kelasan. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi pun buatan kula isin saya malu untuk menego lagi Gusti Allah. Tapi jadi Gusti Allah walaupun umat saya itu sholat hanya lima kali, tapi tetap pahalanya ditulis seperti sholat 50 kali. Dari situlah pertama Nabi Musa mulai ngenteng nih umat Muhammad, tapi endingnya beliau jealous, beliau itu iri dengan umat Muhammad. Akhirnya Nabi Musa langsung dengar, ya Allah, kula pengen jadi umat Muhammad. Apa? Ibadah ini tapi ganjarannya kan gede. Gak, sampean sudah ditakdirkan kalimullah. Nabi juga kalimullah, orang yang pernah diajak bicara dari Gusti Allah. Sampean gak bisa jadi umat Muhammad. Itu bukti bahasanya begitu besar fadilahnya umat Muhammad. Dan lagi-lagi berhubung niki adalah relawan yatim mandiri, buktikan kalau kita benar-benar orang yang Islam sejati. Jadi kita kalau lagi kegiatan apapun itu yang bentuknya positif, gak usah melirik embel-embel sana sini. Kita cukup bangga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nonton deh. Intinya kayak gitu. Intinya memang apa jenenge ya dalam pembahasan ini saya sampaikan sesimpel itu. Nah, kemudian yang terakhir niki karena niki bentuknya seperti perkumpulan, saya ingin membocorkan apa jenenge kalamnya Syekh Al-Imam Said Ramadan Al-Buti. Pernah dengar ya? Itu ditulis dalam kitab Fikih Sirah. Fikih Sirah ya? Pernah baca terjemahan ini? Itu subhanallah, ulama sing jenius. Beliau ngarang kitab Fikih Sirah niku sirahnya gak pati dibahas. Cerita Kanjeng Nabi gak pati dibahas. Tapi yang dibahas niku adalah hikmahnya. Oh, Nabi ini. Kenapa Nabi kok gini? Apa yang dibalik kejadian itu? Ini saya sampaikan simpel saja. Kanjeng Nabi dakwah selama hidupnya itu 23 tahun. Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi usia 40 tahun. Nabi Muhammad meninggal usia 63 tahun. Sekarang ngelongi 63, kelongi 40 kira-kira 23 tahun. Nabi Muhammad dakwah di Mekah 13 tahun. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi karena ada Abu Jahal dan abu-abu yang lain. Kemudian 10 tahun dakwah terang-terangan, itu pun tidak signifikan. Si mewah ya ikut-ikut tok. Mungkin lebih dari 60 orang. Akhirnya Nabi itu ya wis iku Mekah gak berkembang. Karena ada paman-paman saya termasuk Abu Lahab sing juga menyerang saya. Akhirnya sampai ada perintah Nabi suruh hijrah ke Madinah. Nah, disinilah kenapa era Islam berkembang sampai menjadi agama yang paling besar nomor 2 saat dunia. Ngoten ya. Nah, mulai teng Madinah ini. Dalam kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti menyebutkan menarik. Teng kitab beriku hikmahnya Kanjeng Nabi dakwah di Madinah. Itu ada 3 langkah.
3 langkah yang perlu kita tiru, 3 langkah yang perlu kita dengarkan, 3 langkah yang perlu kita pahami. Untuk apa? Iki cocok jadi beliau, cocok gawe setiap perkumpulan, cocok gawe setiap organisasi, cocok gawe setiap hubungan rumah tangga antara zauj wa zaujah, istri dan suami. Ini cocok sampai tidak ada kerajaan atau pusat yang paling kuat di seluruh dunia, paling awet selain kota Madinah, racikane Kanjeng Nabi. Ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, belum mlebu Madinah, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Enggak leren, enggak nyantai-nyantai, enggak dari kemah ngopi boten. Tapi beliau langsung mencari tempat di mana tempat yang paling enak gawe masjid. Jadi membangun masjid. Makanya dikatakan wakilah masjid yang pertama dibangun Masjid Al-Quba, wakilah ada yang mengatakan Masjid Nabawi. Nabi pertama bangun masjid. Kenapa? Kenapa kok Nabi bangun masjid? Kok gak pertemuan dulu dengan orang Madinah, ngomong-ngomong sih gitu nih, boten. Kenapa? Karena dengan adanya masjid, orang itu akan menjadi satu, terkumpul, dan orang itu akan memiliki sarana untuk ibadah kepada Allah. Itu misinya Kanjeng Nabi. Pertama, sebelum organisasi dikuatkan, hubungan individual antar kita dengan Gusti Allah itu dikuatkan. Itu langkahnya Kanjeng Nabi. Kemudian simpelnya, langkah kedua setelah Nabi membangun masjid, beliau adalah melakukan napa jenenge mempersaudarakan antara kabilah sahabat Al-Ansor dan Al-Muhajirin. Muhajir niku wong Islam sing nang Mekah niku melu hijrah teng Madinah. Al-Ansor niku penduduk asli Madinah. Dikuatkan apa kok? Wong Arab iki fanatik. Nggih, fanatik kan padha karo Indonesia. Kadung melu organisasi kene, muah karo kene. Karena melu kene muah karo organisasi sing A. Ngoten niku. Akhirnya Kanjeng Nabi napa menyaudarakan antara kabilah Al-Ansor kalih kabilah Al-Muhajirin. Jadi langkah kedua setelah Kanjeng Nabi menggiring, mengajak sahabat untuk saling menguatkan hubungan individu dengan Gusti Allah, Kanjeng Nabi mengajak hubungan individu, memperkuat individu antar satu orang ke orang yang lain. Ya. Mas Kai kalau Mas Kai dikuatkan, disolidkan antara hubungannya. Mbak Kai kalau Mbak Kai dikuatkan antara hubungan sesamanya. Makanya itu dalam ulama salaf dalam kita disebutkan hablum minallah wa hablum minannas. Kuatkan tali hubungan dengan Gusti Allah dan kuatkan tali hubungan dengan sesama. Nah, lek wis ngoten niku mari baru langkah terakhir, langkah yang ketiga. Kanjeng Nabi buat peraturan nang kota Madinah. Ini ka oleh ngono oleh, lek ngene ojo, lek ngene yo gak apa, lek ngene gak oleh. Baru ngoten. Makanya setiap organisasi kok lagi kumpul langsung gawe peraturan, yo biasanya gak awet. Tanpa kesulitan setiap anggota, tanpa kesulitan setiap individu anggota kepada anggota yang lain. Makanya ini simple tapi menarik. Contohnya juga hubungan antara suami istri. Orang sing pun nikah. Dulu. Sudah nikah? Oh, mungkin cuma Tahun ini, Sampun. Iya, ampun. Iya. Oh, kayak jomblo kan? Belum, Sir. Mungkin Bukan jomblo, tapi belum punya. masih belum ada yang Oh, masuk. Masuk. Alhamdulillah. Ya, apa nih? Jadi, napa ilmunya Kanjeng Nabi membangun kota Islam, kota Madinah kan cara Islam itu juga bisa diterapkan, sangat bagus diterapkan dalam hubungan suami istri. Makanya apa jenenge suami istri itu kalau memang mereka menikah kok nggak punya tujuan yang sama, sing lanang gak ngomong sama tak rapi tak cek Gusti Allah ya. Sing lanang gak ngomong, sing wedok ngomong, Mas aku tak malu samian dadi makmum samian, tolong kiringan aku nang Gusti Allah. Kalau nggak punya rasa kayak gitu, artinya kita tidak memiliki rasa tujuan nikah itu ibadah. Ya nanti nikahnya itu hubungan suami istri akan
rotok berapi, rotok yo gonjang ganjing, sing lanang delok wedok liya kok rumput tetangga lebih hijau. Kemudian sing wedok yo ngono, kok sing lanangnya kok tambah macul. Ada kayak gitu. Kenapa? Karena mereka motifnya nikah hanya syahwatiah. Kayak balik neh. Hanya emosi dilokne wis tuwek rabi-rabi dilokne mungkin karena ya saya syahwat ya. Saya pengen nikah, pengen jima sing halal. Motifnya nikah itu akhirnya ya sudah tidak memiliki motif. Aku nikah ini aku tak ngajak ane wong sing beda sifatnya untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Kayak gitu. Akhirnya ya sudah. Nah, ini menjadi rumah tangga, cara didik anak juga kurang baik. Akhirnya ini seperti itu. Seperti yang kita lihat, Jember juga menjadi kasus perceraian yang paling tinggi. Iya sebenarnya. Makanya sampai mau Jember ya jangan sampai meneruskan rekor itu. Cukup rekornya mandek terus ya, mandek. Nih, nah, ini 3 itu hablum minallah, hablum minannas, kemudian ya ngoten. Seorang laki-laki imam ya. Nah, itu yang besar. Artinya tugas pertama seorang suami yang bisa menjak bimbing seorang istrinya, dik sampeyan bakal ibadah. Aku ya bakal ibadah. Baru setelah sama-sama hubungannya suami kuat dengan Gusti Allah, hubungannya istri kuat dengan Gusti Allah, baru sampeyan perkuat hubungannya dengan percandaan antara suami dan istri. Romantisan, bola kendaan saja ini kata menurut itu hablum minannas. Tapi setelah hablum minallah baru lek wis itu dua kuat baru sing lanang dik ojo metu bengi manut sing wedok dan memberikan peraturan-peraturan di rumah yang sampean akan terapkan akan manut sing wedok kan ngoten biasa nggih ya karena memang harus apa jenenge itu langkah yang sangat bagus, langkah yang sangat menarik, mungkin juga langkah yang sudah sangat mungkin bisa terapkan dalam mumpun jadi jomblo karena simpen mumpun Belum ada ini ya, belum? belum apa enggak belum Oh iya, benar, belum. yang laki-laki Belum. aman ya Satriwati mungkin. oh oke langsung baru aja di rumah saya itu masih kecil-kecil kalau santriwati di rumah saya masih kecil-kecil jadi rata-rata usia SMP SMA bicara itu tapi mbak beda ya karena sekarang itu beda dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu ada SMP mikirin hobi ini nggak mikirin kendaraan yang lain. Sekarang wis alhamdulillah senang pun mungkin ngecas saya kulo cukup sekian ya. Pokoknya gawe ngobrol santai mawon sambil bahas apa yang diperintahkan oleh Mas Asari ya bahas niki Gus aku manut ae bahas ibu bahas niki ben yang bahas nopo iki kula manut yang penting kita memiliki ngobrol ya kajian tapi enjoy saja jangan padane ngobrol karo kiai wis pokoknya santai sampean rokokan ngopi boten apa tapi ojek lakukan ya bae pun mungkin sekian dari kula kurang lebihnya kalau ada tutur kata yang kurang mengena ataupun menyindir atau menyinggung kula minta maaf ya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang terima kasih Gus untuk tausiahnya dan pesan-pesannya untuk adik-adik semua. Ingat pesannya ya, bukan kurikulum tapi bahwa imam bukan kurikulum. Ini ada sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Mungkin ada 2 pertanyaan yang bisa ditanyakan. Ada 2 ya, ada 2 pertanyaan. Nanti dijawab 3. Yang pertanyaan pertama Sofi
terus yang kedua Regita, yang ketiga maaf kita Mas Liki yang laki-laki. Sebutkan nama, sudah punya pasangan atau enggak, terus apa pertanyaannya 3. Ada waktu 10 menit. Monggo. Iya, sampai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Sudana. Asal Kalisan. Pertanyaannya gini Gus, terkait orang yang laki-laki yang nah itu terbentuk dari hatinya. Kan bukan kadang ada orang yang temperamental itu dari sejak bukan lahir ya dari SMP lah gitu ya Gus, dari SMP maksudnya dari remaja. Nah itu sudah temperamental. Nah itu terbentuk dari hati apa lingkungan apa terbentuk dari hatinya, apa dari lingkungannya, apa hanya sekilas emosionalnya gitu. Dan juga kan ada kata-kata orang yang temperamental ketika ketemu dengan orang yang perempuan yang bukan kalem, orang yang baik gitu lah ya, orang yang cocok, temperamentalnya itu akan hilang gitu. Nah, sedangkan yang saya lihat sampai sekarang, sampai saat ini ada teman saya, si cowok itu tetap temperamental. Teman apa teman? Tetap temperamental Gus. Nah, itu yang salah hatinya si cewek apa si cewek yang nggak hatinya si cewek, hatinya si cowok apa si cewek nggak bisa merubah atau nggak terbaik untuk si cowok. Cukup Gus. Pembagian yang laki-laki jadinya. Iya, pertanyaannya itu memang terbentuk dari hatinya, lingkungannya apa secara sekilas emosionalnya gitu. Nah, dan ketika bertemu dengan si cewek yang nggak baik untuk si cowok, apa memang si cowok hatinya udah beku gitu. Curhat tapi. Soal terus curhat. Ada kalamnya Imam Syafi'i mengatakan manis taqdaba falam yaqdab fa huwa himar. Barang siapa yang disuruh marah kalau nggak marah maka dia himar. Himar itu menurut orang Arab adalah makhluk yang paling bodoh. Lek mengkini mungkin sing bisu-bisuan itu anjing, maaf. Tapi kalau orang Arab itu himar. Kenapa? Karena saking tololnya orang itu. Karena saya ulangi lagi, emosi itu nggak selamanya hal yang buruk. Orang laki-laki yang memiliki temperamental ataupun emosi yang besar, itu apakah itu orang laki-laki yang buruk? Boten. Itu nggak mesti elek. Maknanya gimana? Kayak gini. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Kekuatan al-ghadab, kekuatan emosi itu kalau berlebihan tidak bisa disetir oleh hati dan akal, maka menjadi hal yang buruk. Tapi kalau sampai rendah pol-polan ente-entean, maka yang akan menjadi lanang si letoy. Gak maskulin belas. Gak maskulin belas. Buat lagi-lagi ketika ada orang yang memiliki emosi yang tinggi, yang temperamental, tapi temperamentalnya dididik oleh hati dan akal, maka beliau akan menjadi orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dia ketika disakiti no problem, artinya ketika disakiti masalah pribadinya beliau nggak pernah marah, tapi kalau ada syariat Gusti Allah yang dihina, ya agama Islam kok dihina, maka dia akan marah. Makanya orang temperamental nggak selalu buruk. Kemudian dari manakah asalnya temperamental itu terwujud? Pertama dari ketidakrajinan seorang hati dan akal mendidik sifat kekuatan ghadabnya. Yang kedua, maaf, darah nasab kalau dalam kitab itu juga ada pengaruhnya. Karena daun tak jauh dari pohonnya. Yang kedua, pendidikan dan lingkungan. Tapi yang saya sebutkan yang awal, yaitu hati dan akal tidak rajin mendidik
kekuatan temperamental itulah yang paling napa jenenge signifikan, yang paling nemen ketoke ketika laki-laki itu memiliki emosi yang sangat tinggi. Kemudian soal yang kedua apa tadi, yang perempuan gak batian? Oh iya Gus, kan ada kata-kata ketika cowok sudah temperamental akan berubah ketika bertemu dengan cewek yang baik gitu, yang udah tepat gitu Gus. Malah dulu shoot curhatanku belum selesai. Nah pas sedangkan si cowok itu tetap Ternyata tetap temperamental. itu yang enggak apa memang mereka nggak berjodoh, nggak cocok apa memang si cowok hatinya udah beku itu beku. Ya sebenarnya itu kalau sudah ini jodoh itu pasangan apa pasangan sah apa pasangan kalau pasangan yang gak sah saya tidak akan menjawab, tapi kalau pasangan sah saya menjawab. Itu bukan PR-nya seorang perempuan, itu tetap PR-nya seorang dia yang memiliki rasa temperamental. Jadi bukan masalah berjodoh ini cocok nggak cocok, enggak. Ya tugasnya membenarkan atau memperbaiki diri sendiri adalah tugasnya seorang dia sendiri. Itu Gus, hubungannya itu sudah mau ke jenjang yang serius. Oke. Anggap saja salah. Oke. Nah itu yang akan apa? Yang harus berubah itu si cewek, bukan si apa sih? Apa? Itu yang kan memang dari hatinya si cowok kan ya Gus. Si cowok itu memang beku, tetap temperamental. Udah kan tunangan itu. Tunangan itu kan masih belum sah ya Gus, masa enggak 100% sah, itu hanya sebagai terikat gitu ya Gus. Nah itu ketika tunangan itu tetap temperamental Gus, meskipun sudah itu 1 tahun 2 tahun tunangan, tapi itu tetap temperamental. Si cowok itu nggak bisa mengubah, si cewek itu nggak bisa mengubah temperamentalnya itu. Nah itu apa? Yang kurang introspeksi itu si cewek apa si cowok Gus? Memang saya tekankan lagi, intinya setiap hubungan itu kalau memang tidak didasari dengan prinsip yang sama, maka baik itu hubungan anak dengan orang tua, suami dengan istri itu omong kosong. Kenapa? Karena dalam ayatnya dikatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Mereka Gusti Allah dawuh pakai al-akhilla. Al-akhilla itu maknanya khalil. Khalil itu maknanya orang yang saling mencintai. Mempunyai besti-bestian ataupun antara anak dan orang tua, ataupun hubungan persahabatan, ataupun pernikahan suami istri, itu al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Mereka akan menjadi pada saatnya, pada harinya akan menjadi saling bermusuhan. Masih bojo karo bojo lanang musuhan, masih anak karo mboke atau bapaknya musuhan. Tapi mereka itu tidak akan bermusuhan kecuali golongan yang illal muttaqin, yaitu orang-orang yang didasari dengan jalin hubungan. Aku rapi karo fulan tak dasari dengan takwa. Aku rabi atau saya teman dengan fulan memang saya saja dengan rasa takwa. Intinya baiklah hubungan apapun, anak dengan orang tua, suami dengan istri, ataupun calon dengan calon, itu tugasnya memperbaiki diri hanyalah dari diri sendiri. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk memperbaiki kita, kecuali guru kita. Kalau kita punya guru, punya sang murabbi, maka kita boleh menggantungkan kebaikan kita kepada guru kita. Guru kurang pun apik. Tapi kalau masalah ceritanya Mbak tadi itu, apakah si cewek tugasnya berat harus bisa merubah ini bla 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 bla? Saya kira enggak, memang itu hanya tugasnya dari seorang cowok. Dia kudu sadar diri, apalagi wong lanang ya. Wong lanang saya sampaikan yang berkali-kalinya,
laki-laki itu komposisinya lebih banyak akalnya daripada hatinya atau perasaannya. Makanya wong lanang kalau menghadapi masalah mesti rokokan dipikir. Maka di bapak sampean bengi-bengi rokokan jowo aja diganggu. Itu lagi menghadapi masalahnya. Tapi kalau perempuan ketika komposisinya adalah kebanyakan dari perasaan dan hatinya. Makanya perempuan cocok untuk merawat anak. Beda dengan wong lanang. Wong lanang merawat anak mungkin dibanting-banting. Itu lanang. Tapi ketika dia menghadapi masalah, mesti awal mesti nangis, perasaan nangis, curhat. Lagi gak curhat, gak betah, macam ini. Intinya saya simpulkan lagi jawabannya, ya memang tugasnya dari setiap orang individu ketika menghadapi masalah. Buat ngaten, kira-kira ngaten, kira-kira mau kira-kira. Ya. Itu Bi ya. Jadi yang kesimpulannya yang bertanggung jawab bagi diri itu bukan laki-laki atau perempuan, tapi masing-masing pribadinya. Apalagi belum nikah. Memang susah cari laki-laki sesabar saya itu susah. Berikutnya Regita. Ayo Regita. Siapa lagi yang mau? Regita. Nama saya Rinta Dewandari, asal di Patra. Saya ingin bertanya, orang yang awalnya perempuan, yang awalnya tidak ibadahnya ditinggal-tinggal, sholat, ya pakainya ya kayak gitu, tapi berhijab. Suatu ketika bertemu dengan lawan jenisnya ini udah ya paham agama lah. Setelah itu si wanita ini kagum dengan si lawan jenis ini, dan hati si wanita ini tergerak untuk saya ingin merubah, tapi karena si lawan jenis ini, bukan karena Allah. Itu menurut itu si wanita itu lebih baik gimana Bu? Masih apa? Ya. Maksudnya Bagus nggak gitu? bagus, boleh nggak kalau kayak gitu? Motivasi itu Karena laki-laki. Ya karena pingin dapetin hatinya si laki-laki. gini ya. Untuk kelas awet dewi, gak usah bahas ikhlas. Ya. Jadi ibadah kan perlu ikhlas. Perlu tulus. Untuk kelas awet dewi sing imane kayak tempe-tempe gak perlu ikhlas. Apapun motivasinya, non sewu, karena memang pembahasan riya itu termasuk pembahasan riya. Aku memang motifnya ibadah saya terdorong karena makhluk. Untuk kita yang masih nggak undang-undang ya, nggak apa-apa. Tapi jangan diteruskan. Maknanya kenapa? Karena gini, siapa tahu dengan kemauan kita mengenal Gusti Allah gara-gara kagum dengan laki-laki, siapa tahu Allah memberikan rahmat kepada orang perempuan tersebut, kemudian istiqomah, kemudian tulus. Simpelnya ngeten ya. Ini yang mengatakan Imam Ghazali. Ta'alam tu ilman li ajlil akli. Aku mondok, aku belajar agama itu karena pengen mangan. Kenapa? Karena orang tua saya gak mampu memberi makan saya. Dan sekolah, ini kalau sekolah dikira makanan gratis. Jadi aku sinau gara-gara golek semongko. Aku sinau gara-gara golek sego goreng kayak gitu. Tapi lama-lama dengan ilmu saya paham ya, ternyata ilmu itu dicari dan dia nggak mau datang ke saya kecuali dengan niatan yang ikhlas. Podo karo perempuan tadi, mungkin seperti itu. Motivasinya karena kagum dengan laki-laki yang ketoke soleh padahal yumbo. Ketoke soleh, akhirnya dia termotivasi dan ingin menyesuaikan. Aku menjadi perempuan yang apik, mungkin bisa kalah dengan dia, bisa oke lah, atau berjodoh lah, bisa kufu lah. Bagaimana? Siapa tahu dengan rajinnya kita ibadah, kita tanpa kita sadari itu adalah proses jenjang kita mendapatkan hidayah. Kalau kita kekerangan bahas ikhlas, itu kelasnya nanti ketika kita sudah istiqomah dalam beribadah. Lewes awet dhewe ngeten iki apalagi masa-masa muda sing jake seperti ombak ya. Kadang patang, kadang blong, kadang patang, kadang remblong ya. Yang penting apapun motivasinya, saya pribadi niku yang penting berbau ibadah monggo dilakukan.
Jadi itu ya, Rere, itu ya. Jadi kesimpulannya boleh. Artinya kan untuk katanya Gus untuk kelas kita, karena kelas itu sangat jeru. Artinya ketika ada niatan untuk berbuat lebih baik itu entah karena itu yang sama karena Allah, yang kedua itu karena calon pasangan, mungkin itu baik daripada tidak sama sekali. Artinya latih kebaikan, berbuatlah baik setiap hari hingga kebaikan itu menjadi kebiasaan. Selanjutnya Mas Ganteng Dewi. Mohon maaf sudah 3. Habis ini jadwalnya ada ini. Mohon maaf. Monggo Nanti di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari Jember, dari Tanggul. Saya izin bertanya tentang masalah hati dan pola pikir. Nah, terkadang hati dan pola pikir ini tidak sinkron. Satu misalnya ada seorang teman yang kita mempunyai rasa kepedulian. Satu teman itu orang itu apa ya? Kayak apa ya? Bau gitu, Gus. Kayak orang resek, apa namanya? Orang bersih gitu. Nah, tapi kita mau mengingatkan, kamu bau apa ya? Ini kan kayak jaga kebersihan, tapi setel akun apa yang itu? Akun Rexona itu. tapi sisi gitu, takutnya dia perasaan gitu, tersinggung gitu. Kadang kalau pikir kita kasihan, tapi hati kita kayak udahlah kasih apa ya, takut tersinggung gitu Gus. Itu gimana Gus? Jalan tengahnya, gitu. Saya kok kurang nangkep ya. Ya, apa ya? Jadi mengingatkan teman Gini, mengingatkan teman tapi itu kamu takut menyakiti gitu. lebih memilih menjaga hatinya daripada menyakiti hatinya gitu. Contohnya misalnya bau atau ada yang salah, Kan mampu mau ya, ngerti Pak. satu perasaan, tapi nggak mungkin masa urusan salah. Bagus. Laki-laki itu termasuk nasihat, nasihat termasuk dakwah. Dakwah itu harus pakai siasat, harus pakai politik. Jadi itu memang tugasnya sampean gimana cara menasihatinya tanpa kenapa? Iya, kenapa? Karena memang sangat bahaya kalau kita nasihati kok sampai menyakiti hati orang lain. Lebih baik stop dulu. Nah, makanya ada kaidah fikih daf'ul madarrat afdalu min jalbil masalih. Itu menolak kemadaratan itu lebih baik daripada memberikan kemaslahatan. Juga di hadisnya, barang siapa yang menghancurkan hati orang Islam satu, indi asyaddu min hadmil Ka'bah. Menurutku lebih bahaya daripada menghancurkan Ka'bah. Jadi gimana? Aku yo pengen peduli dengan kancaku, tapi kalau yang mampu, masya Allah. Yes, gak tahu resona misalkan, misal. Ya sudah, kita jangan berhenti untuk niat menasihati, tapi dengan harus pakai siasat. Gimana? Ya sesuai dengan karakternya apa yang didakwahkan. Siapa korban? Siapa? Iya, korbannya siapa? Artinya yang kita sadari siapa? Kan beda-beda sih Pak. Mana yang tersinggung, mana yang atas, tak apa. Bolong ini bukan sesuatu. Ada yang kayak gitu, menyesuaikan dengan peran karakternya orang yang kita dakwai. Ya, nanti jenengan ketika di mana di Bandi Alif kita jenengan harus bisa memahami karakter mereka ya seperti itu simpelnya. Cuman kaidahnya kayak gini. Jadi daf'ul madarrat itu afdalu min jalbil masalih. Kemudian jangan sampai kita melukai perasaan karena itu bukan apa jenenge, bukan dakwah. Yang penting mungkin kurang dipahami jalan atau mungkin juga dulu hari itu amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf itu dengan cara ma'ruf. Kita mengajak hal yang baik itu caranya apik. Wan nahi anil munkar laisa bil munkar bil ma'ruf. Kita ngajak barang sing kita mencegah kemungkaran juga dengan kema'rufan. Ojo misalkan kita nemu koncone sing mau kita ke
melakukan hal yang berbau maksiat, minum keras, obat-obatan, kita labrak, jangan. Jadi nahi mungkar, laisa bil mungkar, bil ma'ruf. Takbir kemana ke sini kekerasan, jangan. Jadi ini ajarannya hanya Nabi Muhammad. Jadi nahi mungkar bil ma'ruf, laisa bil mungkar. Yuk kayak mau ngeleng nih mampu kelak, gitu. Laisa bil mungkar, jangan dengan cara yang keras, tapi bil ma'ruf. Jadi itu ya Lia. Artinya mengingatkan teman itu baik, tapi caranya juga dengan baik. Artinya kita mengingatkan teman itu jangan sampai yang diingatkan itu merasa tersakiti, jangan merasa inilah kayak gimana gitu. Katanya Gus tadi mengingatkan teman itu dengan cara yang baik juga. Gitu. Makanya istilahnya Gus Labib itu pakai siasat. Salah satunya saya, kalau saya itu mau marah sama Muyas, saya nggak marah sama Muyas itu kalau lagi lapar. Biasanya udah beruang udah. Kalau Muyas kenyang baru kadang saya marah gitu. Ya meskipun marahnya saya jarang ya, 1 bulan sekali kalau udah jarang. Teman-teman, adik-adikku yang saya cintai dalam tanda kutip, yang saya hormati, yang saya banggakan. Demikian ya, kita tutup untuk kegiatan acara Karawitan ini, kajian rutin Al-Wafa Widarkan. Matur nuwun Gus, Mas, matur nuwun sangat. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan, karena teman-teman ini kayaknya masih butuh wejangan jenengan ini ke depannya ini. Jadi itu adik-adik ya, setelah ini minta tolong karena waktunya sudah semakin mepet, gerak cepat, habis ini sholat bareng jamaah, imamnya Mas kayaknya imam tetap. Oh Gus Labib kelihatannya. Biasanya Mas Umam. Nanti Mas Umam diimami sama Mas Umam nanti. Kalau Gusnya ini masih di sini nggak apa-apa, jenengannya aja yang imami gitu. Katanya teman-teman sekali-kali diimami Gus. Biar gak setiap hari diimami sama Gus, sama Mas Umam dan Gus Asari gitu kan ya. Ngomongnya gitu Gus Rek, ngawur. Demikian acara ini, semoga apa yang disampaikan menjadi bekal untuk kita bagaimana hubungan kita kepada teman, kepada tetangga, kepada sesama, karena Muslim itu adalah satu seperti bangunan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.